Loki kembali mendekati Victor Timely yang hendak memasangkan pengganda volume ke dalam temporal loom. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, pria itu lenyap akibat gelombang radiasi tinggi yang membuatnya tidak mampu bertahan. Loki kemudian bertanya kepada Obi apakah ada cara lain untuk mengatasi hal ini, sementara Obi hanya mengatakan bahwa pergerakan mereka sangat lambat sehingga kalah cepat dengan radiasi yang semakin besar. Untuk itu, Loki kembali mengulangi momen tersebut. Dia memaksa Victor Timely agar bergerak dengan cepat. Pria itu harus memasangkan alat tersebut sebelum terkena radiasi di dalam sana. Loki terus-menerus mengulangi hal ini, bahkan dia pergi menuju beberapa waktu sebelumnya guna mempercepat pemasangan pengganda volume. Hanya saja hasilnya tetap sama, semua tindakannya sia-sia dan berakhir dengan Victor Timely yang hancur karena radiasi. Loki masih tidak menyerah, dia kembali menuju momen saat memperkenalkan Victor kepada Obi dan menjelaskan bagaimana rencana mereka akan dilakukan. Loki bahkan sangat hafal mengenai semua hal yang harus mereka lakukan dan persiapkan, dan ini tidak mengherankan karena dia sudah melewati kejadian tersebut secara berulang-ulang. Untuk memastikan tidak ada lagi bagian yang terlewatkan, Loki meminta pemahaman ilmu fisika, ilmu mekanik, dan permesinan yang dikuasai oleh Obi dalam merakit alat bantu pengganda volume. Dengan memiliki pengetahuan seperti itu, maka Loki bisa memastikan bahwa misinya berhasil. Namun masalahnya, semua pengetahuan Obi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk bisa dipelajari. Loki semula terkejut, namun dia mengaku bahwa dirinya adalah dewa dan sosok yang bisa cepat menangkap informasi. Jadi dia tetap memutuskan untuk mempelajari semua pengetahuan yang Obi miliki. Singkat cerita, setelah ratusan tahun kemudian, Loki berhasil menciptakan pengganda volume. Namun mereka belum sempat mengetesnya. Loki yang tidak mau berlama-lama langsung bersiap untuk memasangkan alat tersebut tanpa menghiraukan perkataan Obi dan semua rekannya. Setelah melakukan pemindaian aura, Loki mengarahkan Victor Timely sebelum dia masuk ke dalam temporal loom. Misi akhirnya siap dilaksanakan. Loki terlihat sangat profesional, dia sudah mengetahui setiap hal yang harus dilakukan untuk keberhasilan misi kali ini. Sekarang semua bergantung pada keberhasilan Victor Timely. Dia masuk dan melawan semua tekanan gelombang radiasi untuk sampai ke lokasi tujuan. Hingga akhirnya, Victor bisa memasangkan pengganda kapasitas tersebut dan mengaktifkan tombol yang ada di sana. Pengganda volume diluncurkan dan dia berhasil kembali dengan selamat. Alat itu semula terbukti efektif dalam mencegah temporal loom yang kelebihan muatan. Sekarang alat tenun waktu memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung semua percabangan timeline dan kondisinya juga stabil, tidak lagi kelebihan muatan. Namun ternyata hal itu berlangsung tidak lama. Di luar dugaan semua orang, temporal loom kembali mengalami kelebihan muatan. Sesuai penjelasan dari Victor Timely, percabangan waktu sekarang menggandakan diri. Cabang tersebut semakin meluas dan pada kecepatan yang tidak terbatas. Singkatnya, temporal loom tidak akan pernah bisa mengakomodasi percabangan multiverse yang tumbuh tanpa batas. Meskipun Loki dan rekannya memberikan sebanyak apapun pengganda volume, jantung TVA itu tidak akan cukup untuk menyimpan percabangan timeline sebanyak itu. Semua usaha mereka tetap akan berakhir dengan ledakan temporal loom akibat kelebihan muatan. Semua orang menyerah dan terlihat putus asa, hingga Loki kemudian memutuskan untuk kembali menuju momen sebelum Sylvie membunuh He Who Remains. Loki sekarang meyakinkan Sylvie agar tidak membunuh pria itu karena dia sudah mengetahui seperti apa dampak mengerikan yang akan terjadi jika He Who Remains meninggal. Namun wanita itu tidak mau mendengarkan, dia tetap membunuh He Who Remains sama seperti peristiwa sebelumnya. Kembali, Loki tidak menyerah. Dia terus mengulangi momen tersebut sampai bisa meyakinkan Sylvie untuk tidak membunuh pria di balik terciptanya TVA. Siapa sangka tekad Sylvie sudah bulat, dia bahkan meminta Loki untuk membunuhnya jika ingin mencegah kematian He Who Remains. Di luar dugaan, tindakan Loki yang terus mengulangi peristiwa tersebut bahkan sampai menarik perhatian dari He Who Remains. Sebagai seorang pemimpin TVA, pria itu terkesan dan menyingkirkan Sylvie untuk sementara, lalu kemudian berbicara empat mata dengan Loki. Dari pembicaraan itu, akhirnya terungkap bahwa semua ini sudah diatur oleh He Who Remains. Dialah sosok yang memberikan time slipping, membuat Loki bisa melintasi berbagai waktu yang dia mau. Keduanya kemudian berbicara dan membahas hal yang cukup penting. Jadi, He Who Remains sudah mengetahui setiap detail permasalahan yang Loki alami. Pria itu juga mengaku bahwa dia sudah mempersiapkan satu langkah khusus jika temporal loom mengalami kelebihan muatan suatu saat nanti. Inilah yang dimaksud dengan mode gagal aman, di mana temporal loom akan menghancurkan atau menghapus setiap percabangan timeline yang tidak dibutuhkan.
namun tetap menjaga Sacred Timeline alias garis waktu suci. Jikapun TVA hancur akibat dari peristiwa tersebut, itu bukan menjadi masalah karena tempat tersebut mudah untuk dibangun ulang dan memang dijadikan sebagai lokasi untuk menampung Temporal Loom yang tentunya beresiko. He Who Remains juga menambahkan bahwa saat ini variannya sudah tersebar dan meskipun Loki akan melawan mereka, hasilnya tetap akan sama. Loki sudah ditakdirkan untuk kalah tanpa memiliki kesempatan untuk merubahnya. Semula, Loki memiliki ide untuk menghancurkan Temporal Loom, namun menurut He Who Remains, keputusan ini terlalu beresiko. Temporal Loom menjaga garis waktu dari kemungkinan perang multiversal. Jadi jika Loki menghancurkannya, maka akan tercipta perang yang tidak akan menyisakan apapun di dalam kehidupan multiverse. Selain itu, keselamatan teman-teman Loki jelas akan terancam jika dia memilih keputusan tersebut. Hal ini berbeda dengan He Who Remains yang mengambil keputusan sulit. Dia tidak memperdulikan teman-temannya sehingga dia memilih memimpin dan mengawasi dari benteng akhir waktu sendirian tanpa seorang teman. Berbeda dengan Loki yang sepertinya tidak akan bisa untuk hidup sendirian tanpa keterlibatan dari rekan dan teman-temannya. Loki kemudian berpikir ulang dan dia akan mencari cara yang lain tanpa menghancurkan Temporal Loom. He Who Remains kemudian memberikan pilihan yang berat kepada Loki. Untuk menyelamatkan TVA dan semua timeline, Loki bisa menghancurkan Temporal Loom dan melupakan semua teman-teman TVA-nya. Atau pilihan kedua, dia bisa membunuh Sylvie yang sudah bertekad untuk membunuh He Who Remains dan memicu percabangan timeline. Dan karena pilihan ini berat, Loki harus berpikir serius agar tidak salah ketika mengambil keputusan. Loki kemudian berpindah, dia menuju momen ketika baru saja ditangkap oleh TVA. Saat Mobius menginterogasinya, Loki memberikan penjelasan mengenai hal apa yang akan Mobius lakukan untuk meyakinkan bahwa dia bukanlah ancaman. Loki kemudian menanyakan mengenai dua pilihan, mana yang harus dibunuh dan mana yang harus dipertahankan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mobius kemudian mengisahkan sebuah cerita yang terkait dengan pertanyaan Loki. Jadi, alkisah ada pasukan Minutemen yang diminta untuk menangkap seorang varian yang sudah membunuh 5.000 orang. Pembunuhan ini tidak seharusnya terjadi di dalam timeline suci, jadi jelas akan memicu percabangan. Saat para hunter menemukan varian yang mereka incar, ternyata pelakunya adalah anak kecil berusia 8 tahun. Petugas TVA yang semula tidak keberatan memangkas varian pemicu masalah, sekarang bimbang setelah melihat pelakunya adalah anak kecil di bawah umur. Rekan lain mendorongnya untuk segera memangkas karena percabangan sudah mulai terjadi dan memicu kemunculan varian lainnya. Tapi hunter yang ditugaskan malah terdiam. Akibatnya sejumlah hunter tewas karena ada satu anggota yang tidak mau menjalankan tugasnya, sehingga dia mengorbankan rekan-rekannya. Siapa sangka, hunter yang dimaksud adalah Mobius, dia tidak tega memangkas anak berusia 8 tahun, sementara tugasnya digantikan oleh Ravonna Renslayer yang berani dan tegas dalam mengemban perintah TVA. Inti dari pembicaraan ini adalah, Mobius menjelaskan bahwa dalam setiap kehidupan, terdapat tujuan yang lebih membebani daripada tujuan mulia. Pembicaraan ini kemudian menginspirasi Loki untuk memutuskan mana pilihan yang harus diambil. Setelah itu Loki berterima kasih dan TVA hancur seperti kondisi percabangan timeline sebelumnya. Setelah berbicara dengan Mobius, Loki kemudian menemui Sylvie. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu dan berbicara empat mata dengan wanita itu. Loki menjelaskan bahwa apapun yang dia lakukan akan berakhir sama. Jantung TVA akan meledak karena dia masuk ke dalam mode gagal aman dengan tujuan utama untuk melindungi Sacred Timeline. Untuk mencegah ledakan itu, maka Loki harus mencegah Sylvie membunuh He Who Remains, yang mana berarti Loki harus membunuh Sylvie. Pilihan ini memang berat dan Loki mengatakan bahwa dia harus melindungi timeline suci daripada timeline bercabang atau keduanya akan hancur bersama-sama. Sylvie mengaku keberatan karena setiap makhluk yang tinggal di dalam timeline bercabang juga memiliki kehendak untuk hidup bebas. Sementara Loki hanya ingin melindungi garis waktu utama yang di dalamnya terdapat kekacauan, peperangan, dan ketidakadilan. Loki kemudian berpindah kembali mengunjungi momen sebelum Victor Timely memasang pengganda volume. Dia masuk ke dalam Temporal Loom setelah menentukan pilihan bagaimana untuk mengatasi semua masalah ini. Perlahan dia masuk ke dalam, menghiraukan gelombang radiasi yang menerpa tubuhnya, mengganti kostum yang dikenakannya, dan memusatkan kekuatannya untuk menghancurkan Temporal Loom yang ada di hadapannya. Dari dua pilihan berat yang diberikan oleh He Who Remains, Loki memilih untuk menghancurkan jantung TVA, tapi dia memiliki tujuan tersendiri di balik keputusannya itu. Dengan mantap, Loki menggenggam percabangan timeline yang sedang dalam kondisi sekarat.
Dia membuka portal menuju benteng akhir waktu dan membawa semua timeline tersebut bersamanya. Loki kemudian menghampiri singgasana yang ada di sana. Dia menyatukan timeline yang semula mati, lalu mengumpulkannya menjadi satu hingga berbentuk pohon multiverse yang serupa dengan bentuk Yggdrasil, alias pohon penopang kehidupan dari kepercayaan Nordik. Akibat keputusan Loki ini, sekarang kondisi semua alam semesta sudah kembali seperti sedia kala. Pilihan Loki terbilang sudah sangat tepat karena dia memilih untuk tetap melindungi rekan-rekannya, tapi juga tidak perlu membunuh Sylvie. Tidak ada masalah mengenai timeline suci maupun timeline bercabang, semua berada di dalam pantauan Loki yang sekarang menjadi temporalum hidup. Sekarang Loki memiliki posisi penting dan dia mengemban tanggung jawab untuk mengatur setiap garis waktu yang berjalan di seantero multiverse. Dengan Loki sebagai pemimpin TVA yang baru, sekarang badan otoritas tersebut memiliki tugas yang juga baru. Mereka tidak lagi menangkap varian yang memicu percabangan timeline, namun terfokus untuk menangkap varian He Who Remains yang akan datang. Di sini Mobius sempat melaporkan ada kemunculan varian He Who Remains yang sempat menyebabkan masalah di dalam bumi 616. Tapi masalah itu sudah terselesaikan. Ini jelas mengarah pada kemunculan Kang yang berhasil dikalahkan oleh Scott Lang dan keluarganya. Nah, dengan berakhirnya semua masalah dalam kisah ini, terdapat beberapa penyesuaian yang kemudian diperlihatkan. Mobius memilih untuk pensiun dari TVA, membuat Hunter B-15 merasa bersedih karena akan ditinggalkan salah satu rekan terbaiknya. Pria itu memutuskan untuk kembali ke dalam garis waktu dari kehidupan normalnya dan mengawasi ketika dirinya sedang merawat serta membesarkan anak-anaknya. Mobius dan Sylvie sekarang memiliki kehendak bebas untuk tinggal di dalam timeline kehidupan mereka dari yang semula terikat dengan TVA, sementara yang satunya dikejar-kejar semasa hidupnya. Obi merilis buku panduan TVA Jilid 2 dengan informasi yang tentunya akan berbeda daripada buku pertamanya. Victor Timely kecil tidak pernah membaca buku panduan TVA, jadi kehidupannya berjalan sesuai dengan takdirnya tanpa memicu percabangan timeline. Ravonna Renslayer tiba di The Void dan bertemu dengan Alioth. Entah dia di sana bisa selamat atau malah tewas dimakan monster tersebut. Dari serial ini sekarang kita semua tahu, semula Loki sebagai God of Mischief sudah menghabiskan hidupnya sebagai penjahat yang seringkali dikalahkan oleh pahlawan super. Tapi akhirnya Loki menemukan tujuan mulia, dia menyadari apa yang disebut sebagai glorious purpose-nya, bahwa sebenarnya dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Satu-satunya cara agar garis waktu bisa tetap berada dalam harmoni yang damai adalah jika ada seseorang yang bertugas untuk mengawasinya. Dengan berani Loki menanggung beban itu, dia rela tinggal sendirian dan berpisah dengan rekan TVA-nya, terutama Sylvie yang sangat dia sayangi. Loki memilih untuk menggantikan He Who Remains dan menjadi pemimpin TVA yang baru, tentunya dengan tujuan yang juga baru. Dan itulah alur lengkap dari episode final serial Loki Season 2 yang sudah kami jelaskan bagaimana keseruan alur ceritanya. Semoga video ini berguna, terutama untuk kalian yang masih kebingungan setelah menyaksikan serialnya. Dengan menonton penjelasan ini, semoga kalian bisa semakin tercerahkan. Berapa nilai kalian untuk episode final ini? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.